Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan selalu memenuhi saudara sekalian. Biarlah di pagi hari ini kita menikmati kebaikan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, bahkan firman yang menguatkan setiap kita orang percaya. Mari siapkan hatimu, mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menikmati cinta-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu, karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal
Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, dan layak dipuji, pujian bagimu. Amin Yesus. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh Jesus, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan. Kami mau bermazmur bagimu, kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hatimu. Haleluya, oh Yesus. Hanya Engkau yang disenangkan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan, yang dimuliakan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami hanya untuk-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, dan kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami ada di tangannya Tuhan, masa depan kami ada di tangannya Tuhan. Hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menolong mengurapi kami, agar apa yang kami dengarkan dapat tertanam di hati kami dan bertumbuh menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Ini mengubahkan hidup, hati, dan paradigma kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom HCC Families. Dimanapun Anda berada saat ini, saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan diberkati Tuhan. Saya berdoa saudara senantiasa setia dan tetap berharap bergantung hanya kepada Tuhan. Ada amin saudara? Haleluya. Jadwal Bible Study untuk tanggal 21 Agustus kita baca di Yeremia 46 sampai 48. Ini sebuah perikop tentang nubuatan terhadap bangsa-bangsa tertentu.
Pasal-pasal ini berada dalam konteks waktu ketika Babel atau Babylon menjadi kekuatan yang besar yang mengancam banyak negara di sekitarnya, termasuk Israel dan negara-negara tetangga seperti Mesir, Filistin, dan Moab. Yeremia pada waktu itu sebagai nabi berfungsi untuk menyampaikan pesan Tuhan mengenai konsekuensi tindakan dan perbuatan bangsa-bangsa ini. Kalau kita baca agak-agak ngeri ya, bagaimana Tuhan berkata atau Tuhan menubuatkan tentang apa yang akan terjadi kepada bangsa-bangsa ini. Tetapi di dalam nubuatan ini pun kita bisa mendapatkan 3 hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Hal yang pertama adalah Tuhan adalah hakim atas semua bangsa. Kalau saudara baca dalam Yeremia 46 ayat 1-2, kita melihat nubuat yang disampaikan Yeremia mengenai Mesir, khususnya dalam konteks peperangan Babel. Ini adalah pengingat bahwa Tuhan tidak hanya mengatur nasib Israel, tetapi juga semua bangsa. Mesir, meskipun memiliki kekuatan yang besar dan kuat pada masanya, tidak luput dari penilaian Tuhan. Dari poin ini kita belajar tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan adalah hakim dan pengatur segala sesuatu di bumi ini. Mesir dengan semua kekuatan dan kebanggaannya tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan, kekuasaan, atau bangsa yang berada di luar kendalinya Tuhan. Semua itu ada dalam kendalinya Tuhan. Demikian pun dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kadang kita merasa tertekan atau menghadapi kekuatan dari luar atau situasi yang tampaknya tidak bisa kita kendalikan atau di luar kendali kita. Namun, kita harus ingat bahwa Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita. Dan Dia punya rencana dan Dia tetap pegang kendali atas hidup kita, segala aspek kehidupan kita, bahkan masa depan kita. Saudara percaya, katakan amin. Haleluya. Dia Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita pelajari juga bahwa ada konsekuensi dari setiap dosa dan ketidaktaatan kita. Di Yeremia 46 ayat 6-7 menceritakan kekalahan Mesir di pertempuran Karismis. Ini bukan hanya soal kekalahan militer, tetapi merupakan akibat dari penolakan mereka terhadap kehendak Tuhan dan upaya mereka melawan Babel yang ditetapkan Tuhan untuk menjalankan hukuman terhadap bangsa-bangsa. Mungkin kalau kita baca, kita pikir ini hanya sekedar kekalahan militer. Tetapi sebenarnya ini bagian dari konsekuensi Tuhan terhadap mereka. Ketidaktaatan kepada Tuhan dan penolakan terhadap rencananya dapat membawa akibat yang serius. Kita tahu bahwa oleh kasih karunia, oleh iman kita memperoleh keselamatan. Tetapi kita jangan lupa bahwa setiap dosa mendatangkan konsekuensi yang serius dalam kehidupan kita. Lewat firman ini Tuhan memperingatkan bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh bangsa atau setiap individu yang melawan kehendak Tuhan. Kita perlu merenungkan setiap tindakan atau keputusan kita. Apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau apakah kita mengikuti petunjuknya dengan setia dan taat? Ketika kita menyimpang dari jalannya, kita harus siap menghadapi akibatnya dan segera bertobat untuk kembali ke jalannya Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang penuh kasih, tetapi Dia Tuhan yang tegas terhadap setiap konsekuensi dosa dan ketidaktaatan. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, kita bisa belajar dari nubuatan ini lewat Yeremia ini adalah ada pengharapan dalam penghakiman. Meskipun nubuat ini penuh dengan peringatan atau kalau kita baca agak ngeri-ngeri gitu, tapi ada juga pengharapan dalam setiap penghakiman Tuhan. Dalam Yeremia 46 ayat 27-28, Tuhan memberikan janji kepada Israel bahwa meskipun mereka akan menghadapi kesulitan, Dia akan melindungi dan memulihkan mereka di masa depan. Bahkan di tengah-tengah penghakiman dan kesulitan, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Dia memberikan pengharapan dan jaminan perlindungan kepada mereka yang setia. Dalam kehidupan kita, kadang kita menghadapi masa-masa sulit dan tantangan. Kita harus tetap berharap dan percaya pada perlindungan dan pemulihan Tuhan.
Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan Dia memiliki rencana yang baik untuk saya dan saudara. Terlepas dari setiap pergumulan dan tantangan hidup, kita harus tahu bahwa ada janji Tuhan yang pasti dan setia yang akan tergenapi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil pelajaran dari perikop ini tentang nubuat Yeremia terhadap Mesir dan beberapa bangsa. Tuhan adalah hakim yang adil atas semua bangsa. Dan tidak ada kekuatan yang berada di luar kendalinya Tuhan. Semua itu ada dalam kendalinya Tuhan. Ketidaktaatan terhadap Tuhan membawa konsekuensi yang serius. Tetapi bahkan di tengah penghakiman Tuhan, tetap memberikan pengharapan dan perlindungan kepada umat-Nya. Mari kita terus hidup dengan sebuah kesadaran bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Apapun kekhawatiran kita, ketakutan kita hari ini, mari kita bawa itu di hadapan Tuhan dengan percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan Dia Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kami percaya Engkau berbicara sesuatu kepada setiap kami secara personal, bahwa Engkau pegang kendali hidup kami. Engkau Allah yang adil, dan kami percaya janji-Mu Tuhan, bahwa masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan Engkau sediakan bagi kami. Apapun keadaan kami yang kami hadapi hari ini, meskipun kadang kami merasa di luar kendali, tapi yang kami tahu Tuhan tetap pegang kendali. Kami mau hidup berjalan melangkah dengan iman, senantiasa berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah dengar firman-Mu dan kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom HCC Families. Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan.